Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Marsya Setiawan dengan NIM 2301005 dari program studi Sains Informasi Geografi. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial yang akan menjelaskan tahapan pemodelan Urban Heat Island atau UHI berbasis Land Surface Temperature menggunakan Google Earth Engine dan berbasis data Citra Landsat 8 Collection 2 Level 2 Tier 1. Pada pemodelan kali ini saya memilih kota Surabaya sebagai wilayah kajian yang akan dimodelkan. Untuk tahapannya akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tahapan pertama adalah mendefinisikan Area of Interest atau AOI sebagai batas wilayah analisis. AOI yang diambil itu dari aset Google Earth Engine sehingga memiliki batas spasial yang jelas dan konsisten gitu. Untuk tahapannya, jika sudah diinput ke dalam Google Earth Engine maka akan muncul pada tabel aset di sebelah kiri. Nah, itu bisa langsung diklik saja. Kemudian akan muncul tab seperti berikut. Nah, langsung klik import saja, nanti akan muncul pada scriptnya. Pada var table itu bisa diganti sesuai dengan ketentuan masing-masing. Di sini saya menggunakan AOI. Untuk AOI yang sudah diinput, kita perlu menggunakan script map center object sebagai berikut untuk menampilkan pada layer map dengan script AOI dan angka 11 itu menentukan tingkat zoom yang sesuai dengan wilayah kota Surabaya. Setelah AOI ditentukan, langkah berikutnya itu menetapkan rentang waktu analisis melalui parameter tanggal awal dan akhir menggunakan script berikut. Start date dan end date. Untuk start date-nya kita menggunakan dari bulan Maret dan end date-nya itu di bulan April. Penentuan tanggal ini juga penting karena Urban Heat Island itu bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim gitu. Selanjutnya, setelah menentukan parameter tanggal, kita butuh yang namanya tahapan scale factor. Citra Landsat 8 Collection 2 Level 2 ini juga masih memerlukan penerapan scaling factor gitu agar nilai digitalnya dapat dikonversi menjadi nilai fisik. Pada tahapan ini dilakukan konversi band reflektansi permukaan menjadi reflektansi sebenarnya serta band thermal menjadi brightness temperature. Proses scaling ini juga bersifat krusial karena perhitungan NDVI, emissivity, dan LST itu tidak akan valid apabila masih menggunakan nilai mentah. Tahapan selanjutnya adalah pemanggilan data citra landsatnya. Pada tahapan ini kita menggunakan script sebagai berikut. Nah, untuk var image-nya kita menggunakan script yang terdapat pada katalog citranya. Kita copy saja, langsung masukkan ke dalam script. Kemudian juga kita filter berdasarkan AOI, berdasarkan tanggal, dan juga berdasarkan tutupan awan untuk meminimalkan gangguan atmosfernya. Kemudian dikomposit menggunakan metode median juga karena mampu mengurangi pengaruh residual awan dan nilai-nilai yang anomali gitu, sehingga menghasilkan citra yang representatif. Baik, selanjutnya kita akan menghitung NDVI. NDVI sendiri dihitung menggunakan rumus seperti berikut, yaitu dengan band 5 dan band 4. Untuk merepresentasikan kondisi vegetasi di permukaan gitu. Karena nilai NDVI ini kemudian akan digunakan untuk menghitung fractional vegetation cover. Nah, yang selanjutnya diturunkan juga menjadi land surface emissivity. Kemudian emissivity ini diperlukan dalam perhitungan LST karena setiap jenis tutupan lahan itu memiliki kemampuan pancaran energi thermal yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita akan melakukan tahapan perhitungan LST atau Land Surface Temperature menggunakan script berikut. Untuk LST sendiri itu dihitung dari band thermal Landsat 8 dengan memasukkan faktor emissivity yang tadi dihitung ke dalam persamaan koreksi thermalnya. Kemudian nilai suhu yang diperoleh itu dikonversi dari awalnya Kelvin ke derajat Celcius agar lebih mudah diinterpretasikan. Sehingga yang dihasilkan tuh menggambarkan distribusi suhu permukaan secara spasial dan menjadi parameter utama dalam identifikasi Urban Heat Island.
Nah, baik, selanjutnya kita akan menghitung UI-nya dengan menggunakan rumus berikut, skrip berikut juga. UI itu ditentukan menggunakan pendekatan threshold relatif, di mana nilai UI akan dibandingkan dengan nilai LST setiap pixel terhadap rata-rata LST di wilayah kajiannya. Nah, pixel yang memiliki nilai LST lebih tinggi itu rata-rata wilayah yang diklasifikasikan sebagai area UI, sedangkan pixel lainnya itu bakal dikategorikan sebagai area non-UI. Jika sudah, jangan lupa kita add layer untuk memunculkan nanti hasil pemodelannya dalam bentuk peta. Jika semua tahapan sudah, dari input, NDVI, emisivitas, LST, dan juga terakhir UI, maka akan dilakukan export to drive, di mana export data ini bersifat opsional ya. Jika ingin melakukan pemodelan lanjutan dengan menggunakan software GIS lainnya itu seperti ArcGIS, QGIS, dan yang lainnya, maka perlu dilakukannya export to drive berikut, sehingga data yang dihasilkan nanti dalam berbentuk raster atau TIFF gitu. Jika semua script sudah siap, maka kita akan run. Proses run ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tergantung juga dengan sinyal dan koneksi internet masing-masing device. Nah, berikut merupakan hasil pengolahan Urban Heat Island pada kota Surabaya yang menghasilkan beberapa layer. Ada layer non-UI, UI, dan LST juga. Nah, layer UI itu ditandai dengan warna merah, non-UI warna biru, dan LST dengan gradasi warna seperti berikut. Tahapan selanjutnya, jika sudah semua proses pengolahan pemodelan UI ini, maka perlu pembuatan tampilan Google Earth Engine Apps dalam menyusun hasil akhirnya gitu, dalam bentuk aplikasi interaktif di Google Earth Engine ini, yang akan ditampilkan pada web interaktif ini, yaitu nanti ada map interaktifnya dan juga control panelnya gitu, menggunakan script yang sebelumnya sudah pernah saya gunakan. Jadi untuk model apps ini kita perlu mengclearkan seluruh map yang ada sebelumnya, kemudian kita input map utamanya seperti wilayahnya, awinya, dan juga satelitnya seperti berikut. Nah, kita menggunakan base map satelit. Kemudian yang kedua itu kita akan menampilkan layer LST dan UI-nya dengan menggunakan script var LST layer, var UI layer, dan juga var non UI layer. Jangan lupa di add layernya juga. Selanjutnya kita akan membuat control panel atau panel control yang akan berisikan itu nanti akan ada judul dan subjudul, parameter utamanya. Untuk judul sendiri kita menggunakan judul Urban Heat Island UI Kota Surabaya. Nanti akan muncul di sisi sebelah kanan. Setelah itu ada subtitle di bawahnya untuk keterangan sebagai berikut. Setelah itu jangan lupa di control panel add juga title dan subtitlenya. Selanjutnya parameter yang akan ada di control panel itu ada checkbox. Untuk checkbox sendiri itu ada 3 nantinya. Ada checkbox untuk layer LST dengan var LST checkbox, terus var UI checkbox, dan juga var non UI checkbox. Jangan lupa juga di add control panelnya.
ketiganya. Terus parameter selanjutnya itu ada legenda. Legenda ini kita hanya menampilkan satu keterangan legenda saja dengan parameternya itu legenda LST derajat Celcius gitu. Untuk keterangan sendiri, legendanya itu kita menggunakan Farmec Legends. Isinya ada 5 klasifikasi ya kurang lebih. Jika sudah, jangan lupa juga di control panel add supaya muncul legendnya di control panel nanti. Dan yang terakhir itu parameternya ada catatan itu untuk kayak metadata atau hal-hal penting yang perlu disampaikan gitu. Untuk isiannya ada sebagai berikut: data, parameter utamanya itu apa, dan juga keterangan itu didapat dari mananya. Jika semua sudah, maka kita perlu menampilkan kedua komponen tersebut, si map dan control panelnya, supaya muncul gitu di layer. Jika sudah, kita akan klik run. Berikut merupakan hasil akhirnya dari pengolahan Urban Heat Island di kota Surabaya. Selain layers, di layer juga ada yang tadi kita buat ya, map dan juga control panel gitu. Di sebelah kanan ada judul, subtitle, terus layer controlnya yang checkbox. Nah, bisa ditampilkan seperti berikut. Kemudian ada legendanya, keterangannya untuk legenda LST, dan juga ada catatan metadata atau keterangan yang lainnya. Berikut merupakan hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.